Halo, selamat malam. Ya, Romo Ferdinand, selamat malam. Teman-teman yang sudah bergabung, ya, saya panggil Romo dulu. Selamat bergabung. Iya, selamat malam Romo. Selamat malam. Apa kabar Romo? Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah. Ya, sudah makan malam Romo ya? Ya? Sudah makan Enggak, malam saya, ya? saya tuh puasa loh demi ini. Eh, niat sekali Romo ini. Baik, selamat malam teman-teman. Masih nunggu dua teman yang lain ya. Di mana mereka ini? Saya saya bicara kedengaran nggak, brother? Dengar, Brother. dengar. Jelas Romo. Oke. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Di mana teman-teman yang lain ini? Teman yang lain. Halo yang udah bergabung, selamat malam semuanya. Selamat bermalam minggu dengan kami semuanya. Para jombloan, jombloati, tapi bukan jomblo sebenarnya single. Ya, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Salam kenal guys. Tuh Ya, Ano Brother tambah Ano, tuh. ayo join Brother. Bentar, saya. Tak kau pandang hina, Nah, ini. Mari, silakan. hancur. Halo Romanus Dodi, halo Ya, Olah selamat Koko. malam. TikToker, selamat malam. Selamat malam, Kak Suster Emi, Frater, Pater, selamat malam. Selamat malam. mari. Ya, Suster Emi Halo sudah ada. Suster Saya Clarissa panggil ya. CB. Suster Clarissa, selamat malam. Gimana cara bukanya di? Pulihkan. Ayo, Masa saya Suster Emi. dibilang suaranya berat. Yes, Oh, selamat Dede, malam. paling Malam. cantik cuy. yang Pasukan, paling terkenal. Aduh, aduh pasukan. bahaya nih. Yes, pasukan sudah lengkap ya. Udah lengkap. Sebentar. Ini followersnya suster semua tuh langsung 17, 18. Tadi mah hanya 3 doang. Masa gitu Buset, sih, sok langsung. gitu deh. Sok gitu Serius. deh. Kita tes suara dulu, jelas semua ya. Terano jelas ya. Jelas semua, jelas Jelas, semua. Romo jelas, Frater. Suster Jelas. jelas. Oke, alhamdulillah. Aman ya. Aman. Oke. Yang headset mahal pasti jelas. Punya frater tuh sama Romo tuh. Ya, mereka headset berkelas semua. Saya cari dulu sebentar. Gimana cara bukanya di website? Waduh, Suster Emi ya. Suster joget dulu dong biar banyak yang nggak nanya. bisa. Aku nggak bisa joget, tahu nggak? Susah. Oh, bisa. Coba saya buka live-nya. Harusnya Pater satu lagu dulu. Ayo. Butuh latihan berhari-hari baru bisa. Siapa bilang problemnya terbaik? Tidak ada baik. Selamat malam, Rosena. Sama ini satu. Gimana caranya? Nggak bisa buka di web ya. Kenapa mau Saya ngapain, ke- Frater? Saya kesulitan Mau ngapain? buka ini live kita tapi di komputer. Tak Ah, muncul. nggak usah, orang saya aja pakai HP. Kita pakai HP, ini HP semua Oke. ini. HP semua Sama-sama. nih. Oke, baik. Ah, Bekas. lengkap ya? Oke, kita langsung mulai.
Baik, selamat malam, Romo Ferdinand, Selamat malam. Setelah Frater. Sebentar. tidak berseragam nih, minta maaf. Oh Penting iya ya, hatinya aja yang berseragam. selamat Iya malam, dong. Frater Ano, juga Suster Selamat malam, Emi. Frater. Baik. Malam, kakak Dan senior. selamat malam untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama kami. Malam ini kami kelompok apa ini? Para TikTokers gitu ya. para TikToker berjumpa ini. Kami mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, juga menanggapi, menjawab pertanyaan yang sempat masuk, dan komentar-komentar kami coba tidak membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, tapi mencoba berkata-kata. Begitu ya. Siap disalibkan dan dihakimin. Tapi sebelumnya supaya kita lebih akrab, meskipun di antara kita sudah saling kenal, tapi teman-teman kita di kolom komentar masih banyak yang belum kenal ya, kecuali Sore Emi barangkali sudah terkenal. Kacau. Kita perkenalan dulu, mulai dari Romo. Silakan Romo. Halo, nama saya Romo Ferdinand OSC. Saya lahir besar di Bandung. Eh, asalnya dari Bandung juga. Jadi ya sebenarnya campuran Papa NTT, Mama saya Jawa. Hasilnya jadinya kayak gini. Sekarang tugasnya di Bandung juga. Jadi dari sejak lahir sampai sekarang di Bandung. Gitu. Saya Oke. tugasnya di rumah retret Pratista. Oh iya, Ya, saya di pernah Bandung sekali juga. ke sana Romo. Mantap. Tempatnya Baik, dingin. yang berikutnya Suster. Silakan Iya, Suster. dan senior. Urutan. Silakan Suster. Halo, Suster Emi. Iya, saya bukan frater ya. Oke lah. Silakan. Baik, selamat malam semuanya. Saya Emilia SFS. Saya asalnya dari Keva Menanu, NTT. Sekarang saya di Sukabumi, tugasnya sehari-hari di yayasan. Begitulah. Ketua yayasan. Enggak juga. Orang Jadi penting begitulah. ternyata. Jadi kayak orang Sunda, ya Sukabumi, ya. Iya. Atau tiap hari di situ, kumaha. Oke, panggilnya Semua Suster tahu. Emi ya. Emil, Emil. Oh, Suster Emil. Emil. Oke. Yang berikutnya silakan, Brother. Baik, selamat malam. Nama Keva. saya Frater Ano Tambah. Bukan orang Batak pastinya. Asal Oh, dari iya. Flores, Saya pikir Tambah. Manggarai. Asal dari Flores, Manggarai dan Biara Karmel OCD. Oke, Sekian dan terima terima kasih. Frater sedang studi pastoral atau Sementara Menjadi Romo? studi. Amin, doakan. on the way jadi Romo ya? Oke. Amin, Oke, amin, Terima amin. kasih. Dan terakhir, saya Frater Walter. Saya dari Kongregasi Frater BHK, Frater Bundati Kudus. Saya dari END, Flores. Dan saat ini bertugas domisili di Malang, di Jawa Timur. Saya membantu di sekretariat, jaga kantor. Baik, Romo, Suster, Frater, dan rekan-rekan semua yang sudah bergabung bersama kita. Malam ini kita juga coba omong-omong santai ya, berbincang-bincang tapi dalam situasi santai, tidak harus yang serius-serius. Kaum berjubah bermain TikTok, wajar atau tidak? Wajar nggak sih? Itu tema kita. Saya coba mulai dengan sedikit pengantar. Ya, TikTok itu media sosial yang hari-hari ini lagi ngetren. Ada banyak kalangan menggunakan TikTok
untuk berbagai macam keperluan. Mulai dari sekadar hiburan, pengusir gabut, hingga menjadi media resmi untuk memperkenalkan instansi, promosi dan mungkin untuk yang punya produk misalnya untuk mempromosikan produk misalnya. TikTok juga digandrungi oleh banyak orang dari beragam usia, mulai anak kecil, sampai oma-oma, sampai opa-opa juga main TikTok. Juga dari beragam profesi ya. Nah, tidak sedikit kaum berjubah bermain TikTok. 4 diantaranya ada di ada di hadapan teman-teman ini. Sebagai media pewartaan baru, kata mereka. Jadi ini alasan yang kita temui banyak di kolom-kolom komentar. TikTok digunakan oleh orang-orang berjubah sebagai media pewartaan baru. TikTok dimanfaatkan untuk promosi panggilan hidup membiara, memberi kesaksian tentang kebahagiaan, sukacita, kegembiraan hidup kita. Juga digunakan sebagai evangelisasi dan media pewartaan. Lalu pertanyaannya, ini pertanyaan banyak muncul ya, benarkah demikian? Sungguhkah demikian? Tidak sedikit pula orang yang mulai mencibir, terutama dari umat-umat kita. Para religius ini bermain TikTok, ada nih suara-suara sumbang. Mereka mempertanyakan, apakah sungguh untuk evangelisasi, menceritakan hidup beriman kita sebagai warga gereja, atau promosi diri, mencari keterkenalan diri, Keras. atau yang, nah, itu yang harus kita jawab malam ini. Ya. Itu yang perlu kita jawab malam ini. Apakah benar untuk evangelisasi ataukah untuk pewartaan diri? Harus banget dijawab. Perkataan ini keras. Saya lihat Romo sudah tegang. Pada masa mengantar. Santai. Sumpah nyantai saya mah. Oke, mantap. Harusnya Ini mah ada santai Romo ya. Peter nih, ada Romo juga di. Ya, selamat bergabung, Romo Romo. Peter ya. ya, selamat bergabung para Romo, frater, suster. Orang-orang berjubah selamat bergabung. Boleh nimbrung di Yang kolom bukan komentar berjubah ya. juga banyak. Oh iya. Buset udah 29.000. Yang berbaju. Yang berjubah dan Gara-gara berbaju. Romo nih. Boleh Gara-gara Dr. Romo Emil. nih. Enggak, Oke. Romo. Kita langsung dengan pertanyaan pertama. Ini pertanyaan yang saya himpun dari mana-mana, dari diskusi dengan Ada teman-teman. langsung tanya itu, ada tanya jawab nih ya. Langsung. Jadi saya membantu dengan pertanyaan supaya sharing diskusi Main kita aman, terarah main ya. aman. Main aman. Baik, Romo, frater dan suster. Sejak kapan punya ini akun TikTok? Lalu dari awal itu sebetulnya tujuan awal membuat akun TikTok itu untuk apa sebetulnya? Silakan. Sejak kapan punya akun TikTok? Lalu waktu pertama kali membuat akun TikTok itu kira-kira rencananya untuk apa waktu itu? Silakan. Romo lebih dulu. Silakan, Mo. Udah kayak polisi ya. Polisi nanya penjahat gitu. Oke, kalau seingat saya bulan Agustus 2019 saya main itu, Baru terus ya kemudian ternyata. kemudian habis itu 2 tahun. sempet vakum karena nggak jelas, maksudnya kita nggak ngerti gitu TikTok tuh isinya apa, karena pertama cuman kayak dubbing soto ayam martabak nah pakai filter muka yang kotak-kotak gitu, yang aneh-aneh gitu, bibirnya lebar. Itu tuh kayak gimana ya, kayak bikin kayak lucu, ketagihan juga, tapi lama-lama ya nggak juga, karena awalnya cuman hiburan. Saya motivasinya, tujuannya cuman hiburan semata sebetulnya. Dan juga saya itu kan di sini tugasnya sebagai mendampingi retret anak-anak muda gitu ya, SD, SMP, SMA.
mereka itu rata-rata punya TikTok. Jadi saya berusaha untuk tahu apa yang mereka suka gitu. Awalnya hanya Oke. itu sebetulnya. Ikut-ikut ini nggak ngerti sebetulnya ngapain sih TikTok, nggak cari tutorialnya juga enggak, sama sekali enggak. Ya Langsung cuman terjun. lihat aja gitu. Lihat langsung, oh lip-sync-lipsingan. Kalau joget-joget saya belum bisa gitu kan. Ya udah, ternyata seperti itu. Kalau anak-anak kan retret, Romo punya TikTok nggak? Nama akunnya apa? Bingung saya. Saya taunya Facebook itu. Jadinya saya buat Oke. Baik gitu. Romo, terima kasih. Jadi karena di rumah retret ada tuntutan pelayanan ya, Romo. Nggak Baik, tuntutan sih, silakan. lebih kayak inisiatif sendiri gitu. Oh ya, oke. Heeh. Suster Emil, bagaimana pengalamannya? Iya, baik, terima kasih. Kalau saya itu awal Februari tahun lalu. Jadi eh, karena saya kebetulan itu dipercaya di koordinator promosi panggilan kongregasi, maka Mm-mm. dan saya cukup senang dengan orang muda. Jadi suka ini orang muda ini kemana sih gitu kan? Sekarang mereka harusnya ditemukan di mana gitu kan? Sehingga Ah, waktu itu lalu saya mencoba, wah sekarang kayaknya Facebook sudah ditinggal nih, IG ah. juga sudah mulai ditinggal. Kayaknya di mana? Lalu ada beberapa teman OMK bilang, Suster coba buka TikTok deh katanya. Di situ banyak sekali orang muda katanya. Oke, jadi saya mencoba. Tapi setelah itu, kok aneh kok gaya sepertinya nggak ada yang nggak bagus di sini gitu kan. Karena awalnya kan cuman kayak tadi Romo bilang kan goyang-goyang atau ikutan lip sync atau gerak-gerak gitu loh, kayak alay begitu kan. Aha. Tapi lama terus saya sempat lagi uninstall lagi TikToknya, eh, apa namanya, aplikasi itu. Tapi setelah beberapa bulan kemudian diinin lagi sama OMK orang muda teman-teman. Ayo suster buka dong TikToknya. Di situ banyak orang muda katanya mau promosi kok malah nggak gitu kan. Oh ya udah saya Iya, buka iya. lagi gitu. Dan ya tujuan pertama saya itu pertama adalah hanya untuk memperkenalkan kongregasi gitu. Sama, Untuk itu promosi juga. ya. Sama kan? Sama Oke, Ya, Romo. ya. Jadi saya hanya sama memperkenalkan ya. kongregasi itu saja. Kalau Frater Ano, loading, loading. Sinyal. Orang Malang Aduh, sinyal sinyal. tidak baik. Malang kali kau ini. Bukan, Jogja, Jogja nih, Bengkulu. Frater Ano. Silakan, Oh, Frater Jogja. Ano punya pengalaman bagaimana? Saya pikir di Sejak Bolu. kapan punya akun TikTok, lalu buat apa dulu? Baik, terima kasih, Frater. Kalau persisnya, saya lupa ya, lupa tanggal berapa. Tapi pastinya sudah setahun lebih lah di Oke. TikTok dan followernya begitu-begitu saja, tidak seperti Pater Ferdin yang langsung hup, naik atau Suster Emi gitu, langsung hits gitu. Dan tujuan tujuan awal bermain TikTok sebenarnya seperti orang-orang lain, maksudnya untuk ya karena saya waktu itu setelah Kaul Kekal itu saya tutup Facebook, akhirnya saya buka TikTok. Saya bilang, coba bermain TikTok. Tidak langsung buat konten juga, karena waktu itu zaman joget-joget dan saya kalau joget-joget depan kamera itu tidak terlalu ahli. Tidak terlalu ahli. Iya, iya. Nah, akhirnya ya sudah ikuti dulu polanya. Terus mulai naik itu ketika awal-awal pandemi. Awal-awal pandemi itu kan saya ingat waktu itu ada beberapa influencer atau apalah namanya yang dari Jakarta dan piknik ke Iya, iya. NTT terus Ya, tidak ya, ya, mengikuti ya, ya, prokes saya yang tahu itu. berlaku, tidak mengikuti Ah, prokes yang berlaku, terus saya langsung ini kan maksud semacam membuat suatu kritikan terhadap mereka gitu. Ya sudah mulai di iya, situ iya. naik pelan-pelan dan sudah mulai ketagihan di TikTok dan akhirnya tidak hanya mulai dari mengkritik hal-hal yang mungkin kesenjangan dalam masyarakat juga, tetapi juga mulai membagi ilmu pengetahuan yang saya pelajari, baik itu perkawinan atau apa saja terkait dengan pengalaman-pengalaman iman, dan juga saya juga kadang-kadang iseng gitu, suka berdebat. Jadi Nah, itu yang jadi serunya. itu dari saya. Saya baik, terima kasih Romo, Frater, Suster. Masing-masing bertiga saya sudah cek, sudah stalking dan punya kekhasan masing-masing. Biarkan saya sendiri yang tahu.
Kalau teman-teman lain yang mau tahu juga silakan cek dan follow. Oke, menurut data yang saya ambil kemarin atau tadi, saya lupa. Suster Eni punya TikTok follower paling banyak ya. Ada 107,5K. Itu artinya Wow. 1.007.500 ya. Betul ya? Enggak, 107.000. 107. Belum. 100, Oh, 107.000. 109.000. 109.000. oh 109.000. Banyak sekali ya. 109.100. Saya Banyak bayangkan banget kalau itu. itu menjadi Hits. kalau menjadi Beli caleg followers bisa. di mana sih? Mau dong. Lalu Romo Ferdinand ada Ngapain 28,9, 28.900-an. Lalu Romo Ano Nggak tahu. 15.400. Frater lah. Romo Ano ada 9. Jadi Frater Ano. oh sorry. Frater. Frater Ano ada 15.400-an follower. Paling kecil. Dan artinya yang saya undang untuk diskusi ini adalah para TikToker yang punya follower cukup banyak ya, ribuan. Oke, kita pertanyaan kedua. Ini pertanyaan cukup menarik dan butuh tanggapan yang serius ya. Romo, Frater dan Suster, semua media sosial antara lain TikTok itu baik adanya, tergantung dari bagaimana cara kita menggunakannya. Bagi kaum berjubah, TikTok digunakan sebagai media pewartaan. Apakah benar demikian? Melihat fenomena sekarang, ada banyak religius yang menggunakan TikTok sebagai media pewartaan diri, bukan untuk evangelisasi. Kira-kira tanggapan seperti apa? Romo Ano lebih dulu. Frater Ano lebih dulu. Baik, terima Doa kasih. itu. Terima kasih. Menurut saya TikTok itu tidak berbeda dengan media sosial lainnya seperti Facebook atau Iya, iya. Instagram. Hanya karena memang di TikTok itu ada dia lebih ke video. Nah, ketika kita posting foto di Facebook, apakah itu tujuannya apa? Saya Iya, pikir iya. semua media sosial itu memiliki peran yang sama. Ada saatnya kita menggunakannya sebagai media pewartaan. Ada saat-saat tertentu juga kita ingin mengabarkan tentang kegiatan kita, atau juga kita mau menampilkan diri kita. Jadi tidak ada bedanya dengan media sosial lainnya. Jadi kalau kita Oke. posting foto di Instagram, kita juga posting foto kegiatan kita di TikTok, kita posting foto kita di Facebook. Nah, sama saja sebenarnya. Jadi hanya Iya, kan iya. stereotip orang tentang TikTok itu selalu dianggap bahwa orang-orang bermain TikTok itu lebay dan suka memamerkan diri. Itu sebenarnya pandangan-pandangan yang menurut saya juga perlu diluruskan. ya, tidak semuanya benar, tetapi ada juga yang begitu gitu. Iya, iya. Oke, terima kasih Romo, mantap. Frater, kita mantap di Amin. Romo ini. Suster Emi, gimana tanggapannya? Saya malah bersyukur ya, orang-orang itu bisa menciptakan media-media sosial ini. Khususnya Iya. bagi kita, kita bisa sampai kepada mereka yang ingin kita sampaikan. Tergantung setiap pribadi untuk menggunakan media itu. Jadi kalau saya, kebetulan di kongregasi kami itu tidak dilarang apapun menggunakan media sosial, yang penting bertanggung jawab dan bijak untuk menggunakan. Iya, Sehingga, iya. dan saya harus ingat bahwa saya memakai atau menggunakan media sosial itu, yang saya bawa itu bukan saya, tapi Tapi kongregasi saya. kongregasi. Oke, Maka mantap saya sekali. mencoba juga ketika saya melakukan sesuatu, itu saya harus bertanggung jawab, dan saya pikirkan, suka discernment, ini benar nggak sih? Ini kalau saya masukkan ini cocok nggak sih? Gitu. Jadi, meskipun kadang memang ada misalnya di akun saya itu ada yang, kalau saya kan suka yang ngelucu gitu ya. Kalau terlalu serius pengen yang lucu, jadi kadang ada yang buat yang lucu. Tapi kebanyakan ya saya mencoba bahwa media ini, karena tujuan awal saya adalah memperkenalkan kongregasi. Iya. Jadi saya ya pakai sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kongregasi kepada saya, kebebasan itu, maka ya saya buat, ya dipikirkan baik-baik lah gitulah. Mudah-mudahan apa yang saya buat itu tidak mempermalukan diri dan kongregasi. Gitu. Oke, terima kasih Suster. Jadi Romo Ferdinand, ada yang
Ada yang katakan video sering masuk ke beranda terus. Bagaimana Romo? Menurut Romo Nah, itu mah bagaimana kebetulan. tanggapan? Kebetulan. Kalau saya sih mikirnya gini loh, kalau apa sih ngomong apa tadi pertanyaan? Sebenarnya pewartaan diri atau pewartaan Tuhan gitu ya, tentang Ya, ya, pewartaan Tuhan. Yang tahu kan diri kita sendiri. Kalau orang lain menilai ya terserah. Saya sih nggak peduli terserah. juga orang mau ngomong apa. Ya, Chill ya. aja hidup nggak usah terlalu serius ya nggak sih. Yang Tidak usah penting bikin ribet lagi. karena ya nggak cuman kita yang terhibur, tapi kita juga menghibur gitu loh. Tanpa kita tahu loh, kita jadi berkat Iya, dengan iya. menghibur orang. Dan Iya, TikTok iya. itu kalau kita pikir-pikir itu tuh kayak relasi kita dengan Tuhan gitu loh. Saya gara-gara TikTok saya bisa kenal dengan ini, ya kan? Kita Betul, Romo. belum pernah Iya, ketemu tapi kita bisa kenal gitu. Sama iya, kayak iya. Tuhan. Emang saya harus ketemu sama Tuhan dulu baru saya kenal. Nah, pas juga hari ini adalah Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Sip, Nah, salah mantap sekali. satunya TikTok itu buat Keren. saya bukan positif, bukan negatif sih sebenarnya. Dia netral. Dia tuh kayak pisau, dia bisa dipakai buat ngiris bawang atau buat bunuh orang. Sebenarnya tergantung dari yang penggunanya aja. Jadi yang tahu jawaban dari pertanyaan itu diri kita Diri masing-masing. kita Kalau sendiri. misalnya Oke, Romo. kalau misalnya ketika sudah posting terus ternyata ada sesuatu ganjalan di sini, nah itu bisa dipertanyakan. Kalau Iya, misalnya iya. santai aja yang kita kasih apa, yang kita posting gitu aja, kayaknya nggak ada sesuatu yang gimana. Karena tahu juga sendirilah biarawan biarawati punya yang namanya istilah dekorum, punya istilah yang namanya ya kita tahu diri gitu, nggak mengumbar Iya, ini ada itu yang batasan. nggak jelas gitu. Seperti itu, Iya, iya. kayak Oke, gitu sih. terima kasih. Dengan Mantap-mantap ini. cara masing-masing memuliakan Tuhan loh. Menurut saya ya. Oke, mantap Romo. Terima kasih. Ini, tapi ada sanggahan ini Romo Frater Suster. Tapi ada sanggahan, ada yang bilang gini, eh, ada banyak orang biara hari-hari ini yang main TikTok itu sebetulnya tidak untuk pewartaan, yang pewartaan untuk itu kepentingan gereja, kepentingan kongregasi, tarekat. Contohnya itu yang goyang-goyangan, lalu lagu bucin-bucinan gitu-gitu. Ada banyak. Saya mencatat pertanyaannya bucin. gini. Eh, ini pertanyaan tadi saya catat begini. Ada yang bikin lip sync lagu-lagu yang sebetulnya tidak punya hubungan sama sekali dengan hidup kita, dengan hidup membiara. Lagu-lagu galau, lagu-lagu bucin. Lalu ada lagi yang pakai lagu seperti orang sedang patah hati. Terutama yang suster ya, sorry. Saya menyebutnya suster. Terutama yang biarawati sambil goyang-goyangan. Ada yang menilai atau mengkritis itu tidak cocok untuk kita orang biara. Bagaimana tanggapannya? Suster Emily dulu. Aduh, kembali lagi ya ke apa? Tergantung setiap pribadi sih. Kalau saya ya, saya mencoba menilai diri saya sendiri. Oh ya. Bahwa saya memang pernah ya, yang kenapa saya bisa salah satu yang saya beberapa kali dikirimin video yang katanya saya viral karena saya nggak ngerti sih kenapa saya Dari viral. mana nih? Dari mana nih? Jadi ada lagu yang mirip punya Romo. Jadi waktu itu punya Romo yang mau gimana lah itu mau gimana lagi ya. Mau bikin apa lagi? Nah itu pun saya lifting. Jadi cuman awal cuma nyoba lagunya cocok juga ya untuk hidup di membiara ya gitu ya. Cuman itu doang. Tapi yang jelas bahwa entah lip sync itu tidak sesuai, tapi ya setelah itu ternyata jadi viral dan saya mencoba ya mungkin itu diterima masyarakat ya, saya cuman menyanyi saja, cuman awal doang, saya nggak pernah berpikir ya maksudnya kayak gitulah gitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya ada yang menyanyi sambil goyang-goyang sampai segitu-gitunya ya itu urusan setiap pribadi lah ya. Semua tergantung pribadi karena apa yang saya lihat, apa yang saya nilai belum tentu sama dengan apa yang orang lakukan gitu. Jadi setuju. Semua pribadi bebas lah, itu urusan karena tanggung jawab masing-masing begitu. Iya. Romo dulu, bagaimana Romo? Doanya manjur. Ini mah jujur-jujuran ya, jujur-jujuran karena gini loh, konten saya tuh nggak jelas loh, Frater. Maksudnya gini,
ketika pertama kali viral juga pun, saya tuh cuman pengen 1.000, dapat 1.000 supaya bisa live. Ya beneran. Dan setelah itu mah masa bodoh gitu. Lu mau follow gue mau kagak terserah gitu ya. Bodoh amat. Yang penting saya itu menyuguhkan apa yang saya suka gitu aja. Jadi interest saya tuh pasti tentang agama iya. Terus tentang seni, tentang nyanyi-nyanyi lagu-lagu baru atau apa. Iya. Itu iya gitu. Yang bikin viral pertama malah bener yang itu yang sama Sister itu mirip yang Sister bilang itu kan, karena pertama saya iseng, itu saya minta izin juga ke Silet Open Up sama Kapten Purek kan, aduh ada yang minta maaf, bisa izin kah, ini ganti kata-kata, sebenarnya nggak boleh kan kayak gitu, itu Iya, iya. sebenarnya melanggar hak cipta gitu loh. Ya, mau bikin apa le, bagaimana le, kakak su masuk jarang nona setengah mati. Iseng banget sebenarnya, iseng banget. Terus masukin TikTok dan ternyata cepet gitu. Nah terus juga pernah nonton live-nya Frater Ano, terus saya komen-komen, Frater Ano tuh bilang gini, ini ada Romo, ini tolong di follow supaya dapat 1.000, supaya bisa live juga. Nah, cuman gitu, emang cuman buat itu doang. Karena gimana ya, batas 1 menit dulu, saya tahunya cuma semenit gitu. 1 menit mau ngapain gitu loh. Kalau bukan cuma seru-seruan, hiburan, udah gitu doang. Nah, Iya, iya. ternyata lama-lama akhirnya tahu banyak pewartaan di situ. Wow, keren-keren. Apalagi saudara-saudari kita yang Kristen, itu luar biasa. Luar Saya biasa. bener-bener Betul. kagum loh. Iya, Hebat iya. mereka. Hmm. Baik, terima kasih Romo. Frater Ano, bagaimana? Baik, kalau saya tadi seperti yang saya katakan awal bahwa konten saya yang viral pertama itu yang tentang kejadian di Labuan Bajo. Nah, Ya, setelah itu saya saya nonton. beralih ke beberapa konten rohani dan menarik juga banyak orang. Terus ada juga konten-konten yang itu yang kayak jaringan oke. Ada Lanjut. yang juga yang konten-konten itu Jogja. seperti menyanyi jaringan, menyanyi jaringan, lip sync dan lain-lain. Saya pikir itu kan itu saya kembali ke pernyataan awal saya bahwa TikTok seperti media sosial lain. Ada saatnya kita Ya, memberitakan sesuatu yang berkaitan dengan pewartaan, ada saatnya kegiatan lain, ada saatnya kita juga mau menghibur diri sendiri. Bahwa menurut saya hidup tadi seperti kata Pater Ferdin tidak usah terlalu tegang juga. Tidak usah terlalu tegang daripada apakah karena kita ini biarawan, biarawati jadi seharian kita hanya untuk berbicara tentang itu. Tapi kan kita juga manusia yang pada titik tertentu kita iya. Butuh hiburan juga. iya butuh hiburan. Jadi eh, yang penting tadi tahu batasan, pada ada batasan-batasan yang memang harus kita jaga. Tidak selama tidak melewati batas itu dan selama tidak melewati batas ya sudah gitu. Soal bagaimana tanggapan orang kan tidak semua orang yang nonton suka dan tidak semua orang juga tidak suka gitu. Sesuatu Ya, yang kita posting juga akan selalu menimbulkan tanggapan yang beragam. Jadi itu resiko bermedia sosial juga. iya, iya. Oke, Memang orang mantap. orang pintar mah beda. Pater Ya, serius kan? terima kasih teman-teman yang sedang menanggapi ramai rusuh, ribut, dan macam-macam di kolom komentar ya. Ada Suster Clarissa, Suster Jovita, Bruder Tarik sih Vera, omongko. Itu ada kan Suster lagunya yang Kalista. itu. Ini teman-teman ribut. Teman-teman ribut kan? Terima kasih sudah ikut menemani kami. Baik, Terima saya kasih Bu Happy. lanjutkan. Tidak ada pertanyaan ya, belum ada tanggapan kolom komentar. Kita lanjut dulu. Nggak ada yang nanya, di tempat saya tuh kayaknya nggak keluar katanya. Ada yang nonton di Instagram saya, tapi Instagram saya nggak keluar. Iya, Bodoh amat. ada yang Siap, Sister. setuju. Suster Kalista setuju dengan pendapat para TikToker. Harus setuju lah, mau ngapain lagi. Oke. Bagaimana Nggak ini boleh bilang tanggapan aing. Sister Kalista nggak boleh bilang tanggapan aing. kongregasi masing-masing?
apakah tidak ada kebijakan misalnya melarang atau membatasi atau boleh ini atau boleh TikTok harus ini. Bagaimana kebijakan kongregasi masing-masing tentang anggotanya yang punya akun TikTok atau media sosial pada umumnya? Romo, boleh? Kalau saya, kayaknya mereka tidak tahu kalau saya punya TikTok. Kocak. Karena benar-benar kayak konsumsi publik dan nggak pernah dapat teguran apa gitu. Lebih sering dulu kan Instagram gitu. Lebih sering ke Instagram sih kalau misalnya. TikTok kayaknya mereka baru dengar pas tadi saya homili tentang TikTok gitu. Persiapan. Ngomong apa dari? Kita tuh harus TikTok sama Tuhan. Tok. Gitu. Kalau Tuhan cuma ketok pintu, kita nggak buka hati kita, percuma. Kita nggak boleh kasih titik buat mereka ya gitu-gitulah. Oke. Saya nggak tahu, saya nggak ada tanggapan. Serius, ini giliran serius nih gua. Nih, nggak ada tanggapan sebetulnya kalau saya bukan nggak ada, belum. Karena sejauh ini fine aja gitu. Yang tahu paling yang satu rumah. Bahkan saya pakai TikTok itu nggak cuma untuk hiburan doang kok. Ketika saya ngajak orang live untuk doa bareng, novena atau rosario gitu bersama. Minta intensinya ya, tolong tulis di komentar sampai ratusan, capek baca intensi doang. Nah, oh ya. Jadi ya maksudnya platform apapun gitu ya, media sosial apapun, ya bisa digunain tergantung kita ngegunainnya gimana gitu. Jadi sampai saat ini belum ada teguran apa-apa tentang itu sih. Gitu. Oke. Terima kasih Romo. Frater Ano, pengalamannya bagaimana? Atau kebijakan dari Ordo? Baik. Kalau soal menggunakan media sosial umumnya, memang tidak ada larangan sampai saat ini bahwa kami diberi kebebasan untuk menggunakan media sosial, tetapi kan kebebasan yang bertanggung jawab kembali ke pribadi masing-masing. Karena itu tidak ada larangan sama sekali. Nah, terkait dengan TikTok, awal-awal saya di TikTok juga banyak yang tidak tahu bahwa saya punya akun TikTok. Tetapi kemudian sudah banyak yang tahu dan diketahui oleh para Romo, terus mereka mendukung. Mereka bilangnya coba nanti bantu promosi panggilan di TikTok. Ya sudah, saya lakukan dan puji Tuhan ketika saya membantu mulai promosi-promosi singkat di TikTok, ada beberapa calon juga yang waktu itu kami ketemunya di TikTok, live in, kegiatan bersama dan lain-lain. Ya, saya pikir itu sisi positif yang kemudian ditanggapi secara positif juga oleh biara, oleh kongregasi. Oke, terima kasih. Kalau Suster Emi, tadi sudah sharing, boleh tambahkan. Tadi sudah ya. Tadi sudah sebenarnya tidak ada sih larangan. Sebenarnya selalu diingatkan terus boleh menggunakan media sosial apa saja, asal bertanggung jawab, bijak, jangan sampai ya. Kalau saya karena nekat, saya orang yang sangat nekat, sehingga ketika awal dilarang dulu kayak Facebook juga dilarang itu, saya justru mencari-cari gitu ya. Tapi akhirnya justru karena mereka melihat apa yang saya lakukan dan banyak hasilnya gitu ya untuk media sosial, khususnya TikTok ini juga banyak hasilnya untuk saya. Jadi saya merasa bahwa saya didukung gitu. Jadi apa yang mereka kasih kepercayaan untuk saya, ya saya gunakan dengan baik. Karena di SFS hanya saya yang menggunakan. Ya mungkin ada saudari-saudari saya yang menggunakan, tapi saya tidak terlalu ini. Jadi saya mencoba untuk terus tetap menjalankan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Gitu aja sih. Oke, mantap. Oke, soal TikTok ini, tadi Romo menyebut ada doa bersama ya, ada titip-titip intensi untuk didoakan. Apakah ada hal positif yang lain ya, selain pewartaan atau sharing dari Romo tadi? Apakah masih ada, menurut pengalaman Romo, Frater, Suster, apakah ada hal yang lain? Silakan Romo. Banyak. Silakan Romo. Saya tahu berita, saya nggak suka nonton TV, karena banyak iklan gitu ya. YouTube dulu habis nggak suka nonton TV, senangnya YouTube.
kemudian YouTube banyak iklan, jadinya saya lebih kayak seneng ke media sosial. Apa yang lagi hype sekarang tuh apa gitu. Itu bisa Iya, jadi iya. apa namanya cerita untuk di gambaran untuk di homili juga, atau ketika ngebimbing anak-anak gitu. Atau saya tuh lebih banyak dapat berita pertama malah dari TikTok. Dari Misalnya TikTok. bom pertama yang kemarin yang terjadi di Makassar. TikTok. Itu TikTok duluan loh daripada dari berita di TV gitu. Banyak hal yang duluan di TikTok. Cuman kita harus benar-benar belajar untuk menyaring, filter berita yang Iya, iya. ada. Jangan langsung diterima sebagai kebenaran yang satu-satunya. Ini benar banget gitu. Tapi ini kita lihat dulu, kita cari cari apa data-data yang lain. Misalnya, wah gempa nih, itu tahunya dari TikTok duluan. Jadi banyak hal kayak gitu. Dan pernah terjadi kayak gini. Ketika saya kan pernah corona nih Oh sebulan lalu ya. kok nggak salah. Saya kena positif. Demi Tuhan, ketika kita bilang ke orang lain, semangat ya, semangat. Mm-mm. Kayak kita bilang ya cuma di kata-kata doang. Tapi serius, Menjalaninya, ketika kita yang alami, Mengalami sendiri. Oh, ya. mengalami. mungkin kita Berat nggak ya. sekuat mereka yang nggak pakai jubah loh. Nggak sekuat Iya, iya. mereka yang nggak pakai jubah. Mereka tuh bener-bener sabar. Mereka punya keluarga. Mereka punya ini itu tanggungan segala macam. Tapi mereka sesabar itu. Dan Iya, sesemangat iya. mereka untuk pengen bangkit dan sembuh. Nah, dengan cara lihat dari TikTok yang kita tampilkan, ada lucu-lucunya, ada seriusnya. Itu yang Mm. bikin mereka imunnya naik lagi. Saya pun nggak mau baca berita tentang corona, tentang COVID. Yang saya lihat hiburan semua. Untuk supaya Mm. ketawa-ketawa, imunnya naik lagi gitu. Nah, Iya, itu tuh iya. bener-bener memang pas zamannya COVID ini memang kerasa banget fungsinya. Cuman kalau misalnya ketika nanti COVID hilang, puji Tuhan, amin gitu ya. Semoga cepat hilang. Amin. Belum tentu loh TikTok ini masih terus. Ini bisa jadi ditinggalkan. Ini hanya menurut saya karena keadaan juga mendukung. Karena oh ya, Begitu. semua orang tinggal di rumah Iya, Romo ya. iya, Jadi, dan itu ada positifnya juga. Ketika senang banget ketika ada orang bilang inbox gitu ya, Romo terima kasih doanya dikabulkan gini-gini. Kemarin saya sembuh, ibu saya sembuh, banyak gitu loh. Tapi kita akhirnya mikir lagi, ini kan bukan pewartaan saya, buat diri saya sendiri. Kita bareng-bareng, yuk sama-sama puji Tuhan, bersyukurnya ke Tuhan bukan ke saya. Gitu. sip, Itu sih mantap positifnya di Romo. situ buat saya. Terima kasih Romo. Terbaik Suster dulu. sudah. Silakan Suster. Oke. Ada hal yang lain Jadi yang positif ya. selain yang tadi ya Iya, iya. Romo bilang ya. Satunya karena kan saya juga banyakkan motivasi ya. Oh ya. Banyak video saya yang banyak yang tentang motivasi. Peter. Jadi Psikolog. Hai Romo Peter. Jadi banyakkan motivasi itu mulai karena memang banyak orang muda, teman-teman kaum muda yang suka curhat gitu ya. Curhat ke saya dan saya sangat bersyukur dengan media ini tuh banyak sekali teman-teman yang ya saya nggak itu sih, tapi itu semua karena Tuhan sih ya. Ya Tuhan yang menggerakkan, Tuhan itu bilang terima kasih, saya disadarkan apa. Karena ya motivasi yang saya buat itu memang sesuai kenyataan gitu. Ya, ketika misalnya ada yang curhat, itu saya buat jadi motivasi, dibuatkan video begitu. Sehingga itu keuntungan untuk saya juga. Suatu berkat untuk saya bisa bertemu dengan teman-teman karena saya biasa juga diberi kesempatan untuk keliling-keliling begitu ya, ketemu teman-teman OMK di beberapa Iya, tempat iya. daerah begitu. Nah, kali ini ya kesempatan saya lewat media khususnya TikTok ini. Jadi saya ya banyak sekali, saya sangat bersyukur lah, banyak yang diselamatkan, bahkan ada yang mau belajar tentang ya agama kita gitu, Oh sampai ya. sekarang masih ada gitu ya. Jadi ya bukan berarti wah ini mengkristenkan ya gitu ya, enggak, tapi ada aja ya gitu kan. Benar. Yang Bersyukurlah menyerah berkat. bangkit lagi ya suster ya. Gak jadi Yes, bunuh diri ya. Ada juga loh. janganlah. Oh Betul, ya. Luar Oke. biasa. Sudah? Terima kasih Suster. betul. Kalau Frater Ano punya pengalaman bagaimana? Baik,
pengalaman saya di dunia pertiktokan ini bervariasi ya. Iya. Tadi seperti saya bilang, Mbak, saya juga orang yang senang sedikit-sedikit iseng-iseng berdebat. Terus Rajin sekali, berbagi Romo. berbagi pengetahuan-pengetahuan, terus mengkritisi masalah sosial. Banyak saya pikir, terus juga karena saya tuh membuka kolom itu pesan saya, Pertanyaan. jadi Ah, nggak yang DM masuk Kom. itu. Oh ya, Jadi komentar banyak juga. juga orang-orang yang mereka tidak bisa sharing tentang kehidupan perkawinannya, kehidupan keluarganya, kehidupan pribadinya. Entah itu dari dalam negeri maupun ada beberapa yang justru dari luar negeri, dari Wih, Malaysia wih, dan wih. lain-lain. Jadi di situ mereka sharing pengalaman, berbagi pengalaman, dan saya merasa bahwa melalui TikTok ini saya belajar banyak hal sebenarnya. Selain mendorong saya untuk mendalami iman saya sebagai orang Katolik, sebagai yang Calon kedua pastor juga. juga mendorong saya untuk belajar tentang kasus-kasus perkawinan ini itu supaya eh, karena saya melihat fakta bahwa oh ternyata kehidupan di tengah umat ini begini gitu. Jadi itu mendorong saya juga untuk melihat situasi sosial kita itu melalui TikTok sebenarnya. Apalagi di masa pandemi yang notabene perjumpaan kita dengan pribadi-pribadi yang real di tengah masyarakat itu sangat susah ya. Kita perjumpaannya virtual dan apa yang ada dan itu sebenarnya hampir sebagian besar itu adalah kenyataan. Gitu, sebagian besar kenyataan. Dan juga Iya. ada inspirasi-inspirasi yang juga kita dapatkan dari orang-orang ya. Saya melihat ada orang-orang yang senang share video berbagi, misalnya mereka membagikan apalah sembako dan lain-lain kepada itu sepertinya mendorong kita. Saya tuh semacam dikritik juga sebagai seorang religius yang kita seringkali hidup dalam kenyamanan dan Iya, iya. maksudnya bahwa kita seringkali apa-apa kan tersedia gitu. Tetapi kita kadang-kadang lupa bahwa di luar sana juga ada orang-orang yang sebenarnya membutuhkan bantuan gitu. Seringkali kita hanya katakan kita bantu dengan doa, tetapi apakah doa cukup untuk menyentuh mereka yang menderita? Jadi Iya. ada pengalaman-pengalaman yang menurut saya sangat menarik saya jumpai di media sosial ini, platform TikTok ini. Itu. Terima kasih, Rom. Frater. Oke, terima kasih. Ya, Terima mantap-mantap ya. kasih, Ternyata Frater, ada banyak hal yang positif Luar ya. iya, biasa. Ada banyak hal positif yang kita temui, yang sudah kita lakukan. Luar biasa ini orang-orang biara TikToker sejati ini. Baik, saya masih punya pertanyaan lain ini. banyak nanya nih orang ke Banyak prasekolah. nanya. Tugas saya kan bertanya. Main aman, main aman. tugas tugas saya kan memang bertanya. Oke, ini soal waktu. Romo, Pater dan Suster. Ada yang bertanya begini. Membuat konten TikTok yang bagus tentu membutuhkan waktu. Ya, ada yang menanyakan soal ini ya tadi. Apakah para kaum berjubah ini tidak punya pekerjaan atau punya banyak waktu? Maksud saya waktu kosong ya, punya banyak waktu kosong. Karena ada tuh hampir setiap hari selalu ada TikTok postingan baru. Bahkan satu hari itu ada beberapa konten yang diposting. Oh, saya Bagaimana? Dua. Dari mana nih? Dari mana? Siapa duluan? Frater. Frater. Frater dulu. Frater Ano. Bagaimana soal Ada waktu? Oke. Baik, saya sebenarnya dulu awal-awal sempat senang, saya juga orang yang punya passion di situ sih, senang mengedit-edit video. Karena itu di ya. HP saya tuh ada video-video aplikasi-aplikasi editing yang aplikasi-aplikasi untuk edit video yang menggunakan waktu-waktu luang saat penat kita berhadapan dengan buku ya kita gunakan untuk belajar yang lain juga. Maksudnya bukan karena kita tidak ada kerjaan. Saya pikir itu tadi tergantung apa yang kita buat. Karena kan kita belajar juga. Ketika saya mengedit video di situ saya belajar bagaimana menggunakan aplikasi ini yang pada ujungnya juga membantu saya untuk mungkin ini untuk bagian promosi panggilan, ini untuk promo ini itu. Dan itu membantu.
Dan kalau dibilang tidak ada waktu, tidak ada kerjaan, sebenarnya kalau kerjaan di biara itu ya sangat numpuk tugas kuliah yang menumpuk di masa pandemi ini, kuliah online, terus Iya, iya. jadwal-jadwal komunitas yang tetap tidak berubah. Saya pikir justru di situ yang saya pelajari adalah bahwa saya menggunakan waktu saya yang singkat, waktu-waktu yang luang itu untuk mengembangkan beberapa hal yang saya pikir untuk kebaikan diri dan juga bagaimana nanti itu berguna untuk pewartaan. Itu bukan tidak ada waktu sebenarnya. Kalau waktu di biara, waktu itu sangat-sangat mepet sebenarnya. Jadi kita berusaha untuk mengisi waktu-waktu yang sedikit itu, yang tersisa itu untuk berbuat sesuatu yang itu tadi, mau berbagi kah, atau mau mengedit video, atau mau membagi pesan-pesan apa yang mau kita sampaikan. Itu sih. Oke, mantap. Terima kasih, Mantap. Frater. Suster Emil, bagaimana soal waktu ini? Segala sesuatu kan ada waktu ya. Yang Cie, penting mulai ya dari kan? Biblis. Segala sesuatu Mulai dari Biblis deh. Eh, Oke, lanjut. segala sesuatu itu ada waktu ya. Yang penting ya kembali lagi sih. Kalau saya ya misalnya ada saat saya lagi selesai bekerja ya kan. Misalnya selesai makan nih, wah Kalau daripada anak saya keluar. duduk bengong ya kan. Waduh, Iya, iya. misalnya saya duduk bengong mendingan saya buat itu. Tapi memang untuk mengedit-edit saya jarang sih. Hampir semua video saya itu nggak pernah ngedit karena saya orangnya yang nggak suka ribet gitu. Yang penting nyampe gitu aja. Oke. Jadi sehingga kadang ya sehari bisa 3, bisa 2, kadang juga enggak, tergantung sih dari pekerjaan atau kesibukan yang ada begitu. Artinya ada waktu untuk TikTok ya, tidak mengganggu Ada waktu-waktu lah, yang lain. nggak aman. Iya, makanya saya bilang segala sesuatu ada waktunya gitu kan. Mantap. Saya panggil lagi Frater Ino dulu ya. Frater Ano Oke. keluar tadi. Oke. Sambil Romo, bagaimana Ini di live saya tuh ada nggak ya? Udah, hah? soal Maksudnya waktu di tadi teman-teman. gimana? Oh, waktu. Maaf nih Waktu. putus tadi. Oh ya. Kalau Frater. saya sih waktu nggak tahu ya, karena ini kan sebenarnya singkat. Kita nggak tahu sebelumnya. Yang asalnya memang saya nggak punya kesempatan untuk TikTokan, karena benar-benar full, jadwalnya full banget gitu. Iya, iya. Apa namanya, bimbing retret setiap kelompok 3 hari, pulang siang, sore udah ada yang baru lagi. Jadi ya paling nggak benar-benar nggak pernah ini, karena akhirnya sempat vakum, terus Oh, akhirnya ya. pakai lagi karena ternyata saya udah pernah punya gitu, sampai saya kaget sendiri, ternyata saya udah pernah punya TikTok gitu. Nah, pas pandemi ini memang tidak terlalu sesibuk yang dulu. Ini mah jujur-jujuran aja. Kalau Frater kan ada kegiatan dia kuliah gitu. Kalau saya bingung mau ngapain gitu loh. Berkebun tidak bisa, terus hobi yang lain itu bercocok tanam, ngurus binatang nggak bisa. Mati semua nggak suka. tanaman. Saya nanam mati beneran. Sultan. Emang serius. Sultan. Mati. Bukan sultan coy. Emang nggak bisa gitu, nggak cocok tangannya. Emang Terus tangannya pelihara panas binatang ya. juga nggak bisa. Jadi ya Mati semua. memang, tapi nggak tiap hari gitu loh, Frater. Nggak tiap hari yang kayak harus gila banget gua buka TikTok apa gimana. Nggak segitu parah. Cuman sesekali aja. Kalau misalnya ada double, itu karena kita udah punya draft. Di draft kan, ini saya tampilin kapan ya, gitu. Disimpan dulu. Kalau yang main TikTok pasti tahu ada draft. Gitu. Jadi nggak semuanya seharian full ngedit, nggak penting banget. Iya, iya. Harus diedit segala. Mungkin ngapain. Artinya pertanyaan ini muncul mungkin karena pengalaman melihat di tempat yang lain ya, tidak di kita. Tidak di room ini. Ya bisa jadi yang ini, brother. Frater. Saya ada kok. Nggak, maksudnya yang masuk FYP-nya karena interestnya sering nonton kita, terus yang muncul tuh kita terus gitu loh. Kita terus, bukan dan berarti belum tentu bahwa kita itu satu hari yang uploadnya sama. setiap saat. Dan belum tentu itu meskipun hari itu sudah lewat 2 hari lalu, betul. 3 hari lalu, Emang. terus. Ya, itu kerjanya TikTok ya.
Iya. Saya kira juga Itu komentar-komentar itu kan mungkin karena tidak tahu juga algoritma kali ya. TikTok Ya, yang atur Ya, itu. betul, betul. Mm. TikTok bareng. Ini ada Bu Andriana. Bu Andriana ini TikToker juga ya, seorang ibu Iya, Oh, Muslim dan sering kali mungkin para frater juga punya pengalaman ya. salam toleransi Bu Andriana. Mantap. Sering kali bikin duet-duet dengan saya satu atau dua video yang pernah diduet oleh ibu ini. Mungkin frater Romo pernah punya pengalaman sama ibu Muslim, tapi sering kali dan salah ini. eh, Alhamdulillah saya juga senang kok pas bisa duet TikTok sama frater. Nyanyi lagu rohani, terima kasih frater perkataan. Jadi lagu-lagu rohani Katolik. Saya juga sering kali lihat teman-teman dari saudara-saudara kita yang Muslim suka dengan lagu-lagu Kristen dan lalu mereka lip sync ya, bikin video di TikTok. Saya kira ini baik juga untuk toleransi. Ini Nggak ada masalah itu. ada permintaan dari Frater Walter ini kapan sharingnya? Padahal punya Iya, akun harus, TikTok. harus, Saya benar, benar. mau bilang, Nek, Tapi apa yang harus saya sharing? ya, Saya kan itu tadi sebetulnya ya saya punya akun TikTok juga sih sebetulnya. Tapi hanya itu ya untuk hiburan. Saya tidak seintens Frater Ano atau Sister Emi atau Romo ya. Saya itu untuk mengisi kalau saya jenuh dan kalau lihat orang-orang yang saya follow di akun saya itu orang-orang yang lucu-lucu. Dokter yang punya pengetahuan tentang kedokteran, tentang sakit dan macam-macam itu. Lalu ada satu video yang lucu sekali. Saya senang lihat yang itu. Jadi kalau saya sudah lelah, capek, sedang mumet parah, itu saya buka TikTok yang itu untuk menonton. Dan itu sangat terhibur. Ya, Konsumen, oke. Bukan konten kreator. saya tidak. Dulu ya ada beberapa yang saya coba ciptakan video untuk Baca-baca saya cerita satu itu. baca cerita itu sebetulnya bukan di TikTok, itu Oh, itu di YouTube. Hanya potongan saya sematkan di TikTok. Hanya tapi share potongan. di TikTok juga. Betul. Lalu itu ya, karena saya bisanya cuma lip sync Romo. Suara enggak bagus. Lalu yang lain saya enggak paham. Saya bisanya lip sync. Dan saya sering bikin lip sync lalu saya share di Facebook, terutama di Facebook dan seru di Facebook karena banyak yang komentari apalagi lagu-lagunya. Facebook, aduh. Atau di IG juga ya. Saya sering bikin TikTok untuk kepentingan itu. Saya tidak seinten dan makanya follower saya hanya sedikit. Meskipun tahun bukanya sekira kita hampir sama di antara kita setahun yang lalu. Tapi saya masih sedikit followernya karena saya tidak terlalu rajin bikin konten. Oke, begitu ya. Dua teman tadi, Suster sama Suster Kalsia sama Surya Sheva. Cukup begitu ya sharing dari saya karena saya memang tidak punya banyak pengalaman dengan daripada kalau dibanding dengan 3 TikTokers yang di room ini. Baik. Masih ada pertanyaan ini. Kita lanjut dulu. Oke. Soal waktu tadi sudah. Ini Romo, Frater dan Suster. Kita ini kaum berjubah ini adalah menurut pandangan Gereja Katolik ya, adalah orang-orang yang dihormati, orang-orang yang disegani dalam budaya tertentu bahkan dianggap Hormati. orang-orang yang disegani seperti itu. Nah, dengan bermain TikTok, memakai jubah, lalu menggunakan simbol-simbol kekatolikan, apakah itu tidak mengurangi wibawa kita sebagai orang-orang religius, orang-orang berjubah? Bagaimana nih, Romo Frater Suster punya tanggapan seperti apa? Kita main TikTok pakai jubah, juga membawa atribut-atribut simbol-simbol Katolik, lalu Ini bikin siapa tanda dulu salib yang di depan jawab? layar. Kita mah taat sama MC. Tidak terhormat soalnya. Suster Emil dulu, silakan Suster.
apakah itu Ada tidak mengurangi kewibawaan kita sebagai orang-orang berjubah? saya sih jarang ya lihat maksudnya kalau buka apa namanya TikTok itu ya yang saya tuju itu punya saya masukkan itu lalu selesai gitu kan. Jarang banget Tidak untuk tidak melihat punya lihat punya orang. karena ya itu Ini. kembali lagi kan kembali lagi bahwa saya pakai itu kan bukan ngabisin waktu nanti dibilang waktunya dipakai untuk ini doang kan Scrolling. ada yang TikTok. lain ya kan kok scrolling semua punya orang kepo semua kan dikepoin semua gitu kan kalau saya sih tergantung sih dari apa namanya saya cukup senang juga dengan apa namanya ada salah satu Romo yang itu suka ini dengan Romo Ferdi Romo siapa yang dari Enggak, Ambon Roma Enggak enggak. itu Roma enggak. dia sering Roma dia enggak. sering memakai kadang dia memakai apa namanya misalnya apa namanya kasula dan itu tapi Oh dia ya. sesuai dengan kalau menurut saya itu masih normal lah ya dalam tahap normal untuk melakukan yang penting kalau saya sih yang penting jangan sampai lagi misa begitu ya atau di dalam di depan altar tabernakel gitu ya yang sungguh kita itu dibuat berisik ya menurut saya ya menurunkanlah rasa itulah kalau menurut saya tapi Kurang selagi pas masih ya. kalau misalnya memakai itu ya misalnya di tempat-tempat yang itu ya itu menurut saya juga suatu kesaksian tapi ya jangan berlebihan gitulah itu aja sih kalau saya Siap, Oke. sih Mama Suster, siap, Jawaban Mama Suster. jawaban Mama Suster Emi Suster selalu kepala oke. memang. Itu Iya, ada yang Suster komentar. Emi. Jawaban Suster Emi selalu oke. Lalu Romo Ferdinand ada yang minta ajarin bikin konten TikTok ya. nanti nanti Siapa? follow dulu lalu 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 kirim duet. di inbox ya baru duet sama Romo. Frater sebaiknya Ano, kita duet bagaimana tanggapannya? Wibawa ya, saya pikir tergantung jenis konten kita itu apa. Ya ya, Kalau konten kita, karena yang menentukan wibawa kita turun itu kan kita sendiri gitu. kita sendiri Kalau ya. kita membuat konten yang menurut kita masih dalam batas yang wajar, ya tentu saja kita juga di situ kita Oh, halo brother satu oh ini macet lagi. ini muter terus Rebutan wifi sama teman-teman yang lain. pusing suruh beli sinyal ini Sumpah ngakak. Woi, beli sinyal woi. Jogja loh ini. Aduh. aduh malu-malu ini aduh ini Akhirnya keluar. Oke, ya sambil Kok Romo akhirnya sharing ya. sih? Kok akhirnya Panggil. keluar? Oke, Kok akhirnya sambil Romo keluar? ya. Oke, nanti dia apa lagi? Join lagi. Romo dulu. Bagaimana Romo menanggapin soal kewibawaan tadi Wibawa. Romo? Saya tuh nggak tahu wibawa itu apa sih sebetulnya. Maksudnya gini loh. Apakah itu sesuatu yang penting? Saya sih nggak Oh terlalu iya. mikir. Saya nggak terlalu mikirin itu. I just be Ya, ya. myself. Ya, ya. Cuman jadi diri sendiri aja dan apa namanya buat saya wibawa dengan bersahabat dengan semua orang tidak membuat wibawa kita hilang dengan cara kita sendiri gitu. Tapi kita tahu batas memang pasti gitu. Iya, ya. Kalau orang lain ada yang begini begitu, saya nggak tahu siapa. Lu tunjukin ke gue gitu, tunjukin ke saya siapa dan saya bukan di sini hadir di dunia ini untuk menghakimi orang lain, no gitu. Dan buat Iya, saya ya. ya memang ada yang namanya kritik, saran itu juga kita sungguh terima gitu untuk Baik, kebaikan kita ke depannya. Iya, ya. Cuman kalau misalnya lebih kayak kritik yang menyudutkan, kritik yang sebenarnya menghina, nggak pantas. Buat saya benar pertanyaan besar juga sih sebetulnya wibawa itu apa? Karena bukan dari kita doang, timbal balik kok dari orang lain juga bisa jadi wibawa itu apa. Kalau orang belum benar kenal kita sebetulnya, orang bisa menilai apa aja. Tapi kalau udah kenal Betul. kita dengan baik, apapun gitu ya, bisa ngobrol bareng langsung gitu. Pasti mereka Iya, ya. dapat sesuatu yang positif. Karena pasti setiap orang punya sisi positif.
Itu sekalipun seseorang itu dibilang, ih lu jangan kayak gini ya, jangan kayak dia, joget-joget gini gini gini. Saya nggak tahu, saya bilang. Saya nggak mau menghakimi dia dan ya mungkin dia punya tujuan tertentu. Buktinya followersnya masih banyak-banyak aja ya kan. Banyak Berarti sekali. Terus banyak yang bertambah malah. senang. Ya Terus makanya bertambah. jangan sampai kita ngomong karena lu iri bilang bos, ya jangan sampai karena dibilang iri gitu kan. Ya nggak? Kalah Oke, jauh ya, kalah jauh ya. Masih kalah jauh. Mantap, Romo. Oke, kurang Frater Ano tadi ketendang ya. Kata Romo Aduh, berebut ini berebut wifi dengan teman-teman sebelah kamar. ini orang gunung, ini orang gunung biasa di bawah kaki Merapi nih. Sinyal kena abu. Oh iya. Ayo sambung lagi. Frater Ano bagaimana punya tanggapan tadi soal kewibawaan tadi main TikTok apakah wibawa bisa turun. mengurangi Menurunkan wibawa. wibawa turun? Silakan Sado. Iya, seperti kata Pater Ferdin tadi, wibawa itu apa sih sebenarnya? Yang kita Ya, mau jaga dari diri kita itu sebenarnya apa? Saya pikir itu tadi kembali ke diri kita masing-masing. Kita yang paling tahu diri kita. Konten seperti apa yang mau kita share. Kalau kita oke. mau tetap menjaga diri kita terlihat tidak terlalu memberi tanggapan negatif di mata orang-orang, ya uh, kita buat konten yang ini. Tetapi kembali lagi kalau kita lihat di TikTok, misalnya ada orang yang goyang-goyang, tetapi kan ada pesan yang disampaikan. Iya, Bukan ya. hanya, mungkin itu cara dia menyampaikan pesan itu dengan cara yang lebih mudah diterima gitu, dengan joget lah, dengan apalah, itu yang penting pesannya sampai. Jadi kita tidak hanya fokus pada gerakannya yang kita bilang, yang kita beri stereotip tadi alay, tetapi apakah kita mau menangkap pesan yang disampaikan, itu saja. Karena kan itu tadi, kita berbicara dengan sopan pun belum tentu tanggapannya positif. Kita berbicara dengan gerak sana sini juga belum tentu tanggapannya negatif, karena tanggapan masing-masing orang terhadap apa yang kita bagikan itu bervariasi, dan itu kita tidak, menurut saya tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang. Jadi harus Betul. siap untuk menerima pro dan kontra dari setiap konten yang kita sharekan di media sosial. Itu tidak ada Oke. sama sekali menurunkan wibawa. Pernyataan terakhir oleh Frater Ano ini, saya punya pertanyaan tentang itu. Nanti boleh ditangkap oleh Romo dan Suster ya. Ini, ada TikToker berjubah, khususnya para suster. Ya, para suster di garis bawah ya. Yang membuat video dengan gerakan-gerakan tubuh. Para suster tadi maksudnya kontes cewek ya, perempuan ya. Maksudnya mau menyampaikan informasi atau dalam konteks orang biara tadi perwatan tertentu ya. Tapi dengan gerakan yang mengarah pada multitafsir dan cenderung mengaburkan pesan yang mau disampaikan. Ada yang mengkritisi. Ini adalah bagian dari tanda petik eksploitasi tubuh. Memanfaatkan tubuh untuk mendapatkan follower. Para suster yang cantik-cantik manfaatkan itu untuk mendapat follower. Ada yang mengkritik seperti itu. Romo, Suster, Frater, bagaimana menanggapi? Suster dulu. Izin tanya dulu, gerakan multitafsir ini maksudnya yang bagaimana? Seperti Harus apa? diperjelas. Iya, harus diperjelas. Karena saya juga lihat beberapa TikTok punya suster, konten-konten punya para suster itu, teksnya kecil-kecil itu di atas, ditunjuk-tunjuk, tapi gerakan yang muncul di layarnya badannya lebih besar daripada itu Tulisan. teksnya. Makanya fokus jadi Terbagi. gagal ya. Justru Gagal mengaburkan fokus. Galpok. justru mengabulkan teks-teks yang kecil-kecil di atas. Nah, orang lebih konsentrasi pada gerak tubuhnya. Apalagi itu seorang suster yang adalah seorang cewek. Bagaimana ya, Suster Emil? Aku kok jadi gemetaran ya? Santai. Anda dihakimi. Silakan, Suster. Aduh. Ya, kalau mungkin mereka begitu ya, saya nggak bisa apa ya.
semuanya kembali ke dirinya ya, pribadinya ya. Saya nggak bisa mengatakan bahwa ya kalau ya itu terima kasih untuk masukan untuk kita, untuk kami khususnya ya, supaya kami ya sadar gitu. Maksudnya nggak boleh harus ketika kita ingin melakukan sesuatu, saya nggak tahu apakah melakukan itu supaya mendapatkan followersnya banyak atau biar nanti masuk ke beranda orang begitu ya. Tapi yang jelas bahwa eh, ya kita melakukan sesuatu itu ya dipikirkan baik-baik. Ketika ada masukan seperti itu, ya kita refleksikan ya kalau bisa ya dihapus lah gitu kan. Supaya ya tidak menimbulkan berbagai macam ya tafsiran gitu. Karena orang yang menilai belum tentu sama dengan yang saya lakukan. Saya buat, oh ini mah nggak apa-apa kalau menurut saya mah ini mah biasa, normal, masih wajar gitu ya. kan. Masih wajar gitu. Intensinya, Tapi intensi. iya, kalau mungkin orang lain, mungkin pandangan mungkin nanti perhatian, wah ini mah terlalu, jadi buat kita galvok nih, apalagi ya kan, ya tidak memiliki mata ini tidak bisa dihilangkan. Masa datang saya terus tutup mata gitu, nggak bisa ya, kita nggak bisa melarang. Ya, kalau misalnya ya saran saya, kalau misalnya saya yang memasukkan itu ya saya tolong ditegur. Misalnya Frater tahu sudah kenal saya, kalau saya memasukkan hal itu saya tolong ditegur. Karena mungkin saya saat melakukan itu ya saya kira ini baik-baik saja gitu kan. Atau mungkin juga nanti mungkin nanti ya ini masukan juga nanti misalnya kalau Frater tahu ada saudari-saudari suster-suster misalnya ya melakukan itu mungkin diberitahu lah gitu. Jadi saling mengingatkan kita sesama ya kaum biarawan-biarawati ini saling menyelamatkan begitulah. Gitu. Oke, terima kasih. Aduh, selalu oke dari tadi. 100. Kalau Romo, bagaimana tanggapannya? Saya nggak pernah nonton, nggak pernah lihat, dan nggak tahu, dan nggak mau tahu. Maksudnya, no comment. Maksudnya, I'm not a care about others, gitu ya. Lebih ke diri saya. Saya pernah ditegur sama Romo lagi, Frater Ano sendiri. Tapi inbox, maksudnya, di sini ya memang kelihatannya oh mungkin itu pikiran orang, pikiran kita sendiri mungkin baik-baik aja. Bisa jadi si suster yang bikin video TikTok itu merasa fine-fine aja gitu. Nah, tapi kan orang lain yang melihat gitu loh. Betul. Orang yang menilai. Maka kalau ditanya apakah ini menurun, sebenarnya kebanyakan pertanyaan ini ditujukan kepada netizennya. Tapi netizen kalau yang suka dengan kita, ngefans sama kita gitu loh, apapun selalu positif. Nah, kalau misalnya yang memang udah nggak suka, pasti selalu negatif. Betul, saya juga pernah kayak karena habis olahraga, TikTok, I'm a Christian, I am ashamed. Itu yang, itu terlalu seksi mungkin, menunjukkan tonjolan-tonjolan yang sebetulnya tidak pantas. Akhirnya saya ngerti, oh iya, gue langsung take down. Saya langsung take down. No. Nah, itu juga, maksudnya kadang kita hilaf gitu, ngerasa ya ini kita nggak selalu diri kita kan ini jubah, memang kita pakai jubah, tapi ada sisi manusianya juga gitu loh. Nah, kadang kita lupa sisi manusianya itu masuk sekaligus sama sisi biarawannya itu gitu. Di satu platform yang namanya TikTok. Dan akhirnya ketika orang kasih tahu, oh ya benar, dan saya nggak langsung bilang nggak itu biasa aja kok ini. Enggak, tapi kalau satu orang udah mulai protes, nah hati-hati. Oke, mantap Romo. Frater tadi sudah ya, Frater Ano sudah cukup tadi ya? Oke. Oke, kita ini ada 2 pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Susan, akun dengan nama Susan Sandy 9971. Pertanyaannya begini Romo, Frater Suster. Apa tantangan pewartaan digital konten yang pernah berkesan buat Romo, Frater dan Suster? Apa tantangan pewartaan digital konten yang pernah berkesan? Ayo siapa dulu? Apa gitu? Yang paling berkesan mungkin membuka cakrawala saya gitu. Kalau saya ya biar cepat. Oh ya, Romo. Ya udah. Apa tantangan apa tadi?
Apa Tantangan tantangan pewartaan digital konten yang pernah berkesan? yang paling berkesan mungkin ya, Tipo. Oh ya, mungkin Eh, paling berkesan. Ya, ya betul. Yes. Kalau saya sih yang paling berkesan, tentunya saya eh, apa ya? Ada beberapa, saya tidak membuat konten langsung, tetapi ada beberapa yang sharing pengalaman kehidupan keluarganya, kehidupan rumah tangganya itu di inbox, dan itu saya merasa terkesan karena orang-orang ini ternyata ya mereka juga mencari tempat untuk berbagi. Jadi saya merasa, oh ternyata saya bisa bertemu dengan orang ini dan mereka mempercayai kita untuk bisa menjadi tempat untuk berbagi. Oke, Itu yang menurut saya paling berkesan. Dan berkesan. kalau kesan positifnya, tetapi kalau kesan negatifnya yaitu bisa dilihat sendiri di konten saya, pasti banyak komentar-komentar Banyak haters, banyak haters ya. Banyak haters ya. komentar-komentar negatifnya. Nah, itu lebih ke kalau konten-konten yang terkait konten-konten yang terkait dengan apalah nilai-nilai iman Pembelaan, sih. Iya, lebih mempertanggungjawabkan ada iman ya. pertanggungjawaban iman itu Iya. ada sejak. Tapi itu saya juga kadang-kadang suka iseng balas gitu. Jadi Oke, itu terima pattern. kasih. Terima Oke. kasih, Brother. Romo Ferdinand, bagaimana? Punya pengalaman berkesan tentang konten TikTok? Konten TikTok, kalau saya tuh eh, melihat sejak dari pandemi ini gitu ya, ketika yang apa istilahnya followers yang sebetulnya saya nggak bisa bilang followers sih, lebih kayak mungkin Saudara, teman. senang aja Penggemar. karena senang dengan kontennya gitu loh. Heeh. Yang berkesan adalah ketika banyak orang yang sebetulnya rindu sama eh, apa namanya relasi dengan Tuhan yang lebih khusus. Mereka tuh rindu. Kayak misalnya, mungkin kalau nggak ada pandemi dan ya nggak ada pandemi ini, nggak ada kerinduan yang benar-benar rindu banget. Sampai ada orang yang sharing, Romo terima kasih misalnya lagunya membuat saya tersentuh. Hmm, Kata-katanya itu loh membuat saya jadi kayak benar-benar nangis, tobat, Pasti. ingat lagi, ya, iya kayak ya kan maksudnya kata-kata itu gitu loh. Terus minta tolong dong bikin duetnya, bikin yang Mazmur, lebih kayak ke situ. Jadi bukan masalah nyanyinya, bukan masalah apanya, tapi ternyata di balik itu ada kerinduan mereka untuk memuji Tuhan. Ada kerinduan mereka ya, untuk ya. berkumpul bersama. Ih, kangen ya kur lagi kayak dulu. Nah, kayak gitu. Itu sih yang berkesan buat saya. Selain yang doa-doa bersama dan mereka merasa lebih tenang didoakan, intensi dan lain-lain itu. Itu. Oke, Kalau yang terima negatif kasih. apa ya? Nggak ada deh kayaknya. Kalau suster, Saya banyak tuh. Tantangan yang berkesan ya, banyak sih tadi saya sudah sempat ngomong ya, sudah sempat ngomong. Eh, ya itu kerinduan sekarang orang muda sekarang itu ya karena semuanya sangat eh, serba cepat, serba gampang tanpa proses sehingga banyak yang mengambil keputusan tanpa dipikir panjang sehingga setelah itu ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau banyak yang ya dari eh, pengalaman yang saya lakukan atau yang saya buat eh, apa konten-konten itu ya banyak yang ya bukan berarti karena saya tapi itu kembali lagi bahwa Tuhan lah gitu. Bersyukur ada pandemi ini kalau misalnya kalau misalnya bukan pandemi mungkin juga nggak terlalu gitu kan Iya nggak benar. terlalu Nggak akan banyak main TikTok. kerinduan iya Sumpah. Tidak main TikTok. benar ada kerinduan yang ya banyak sekali orang-orang muda ya bukan hanya orang muda orang tua Iya benar. banyak orang tua yang minta didoakan ya kadang ya dari yang dia saya buat itu ya banyak sekali yang kayak gitu-gitu sih kalau yang negatif yang awal doang kalau yang kesini-sini sih saya justru nggak ada komentar sama sekali ya Atau nggak kalau dimatiin kolom komentar ya. Iya, nggak suster tuh dimatikan saya pikir dimatiin kolom komentarnya soalnya kayak like-nya begitu banyak tapi komentarnya tidak ada. enggak tuh
saya nggak matikan nih. Tapi Oh, nanti ya saya cuman komentar. awalnya doang. Oke, thank you. Saya memang rindu dikomentarin gitu ya. Haus. Awalnya doang ya. Awalnya doang yang banyak sekali yang ya tahulah apa namanya pertanyaan-pertanyaan banyak yang kepo tentang hidup membiara ya seperti pastilah pernah mendapat pertanyaan-pertanyaan yang kadang kurang masuk akal gitu ya. Tapi ke sini-sini nggak ada sih. Ya, jadi saya terinspirasi, jadi semakin bersemangat untuk terus mewartakan gitu. Mudah-mudahan bukan diri saya yang diwartakan itu aja sih. Oke. Terbawa. Jomblo seumur hidup udah siap. Ya, Aku sih yes. terima kasih untuk teman Mia Fian Molo. Yang penting setia di biara. Boleh komentar, boleh macam-macam. Yang penting setia menjadi Romo, setia menjadi suster, setia menjadi brother. Intinya itu. Terima kasih Doakan, dukungannya. doakan. Doakan kami, para Pian ini pendosa. kenalan saya ini anak ini. Oh, gitu ya, Mas. Aduh kacau. Ya. Oke. Saya masih ada pertanyaan. Tadi ada satu lagi dari kolom komentar. Dari sahabat Yohana M. Viani. Ya, selamat malam. Terima kasih pertanyaan. Begini pertanyaannya. Selamat malam Romo, Frater dan Suster. Izin bertanya. Untuk akun TikTok yang dimiliki, apakah itu menjadi hak bebas milik pribadi atau masih dalam pengawasan gereja? Ini maksudnya biara ya, kongregasi ya. Pribadi. Silakan. Semuanya pribadi sih nggak ada pengawasan, diberikan kebebasan. Yang penting bertanggung jawab. Iya. Jadi ini Oke, Pribadi, punya. pribadi. Apalagi Romo Ferdinand, biarnya tidak tahu, Romo-Romo yang lain tidak tahu. Punya akun. yang Hati-hati mudanya yang tidak diketahui. yang mudanya tuh tahu, maksudnya Oh, iya. senior tuh nggak terlalu peduli sama media sosial, maksudnya Oh, ya iya. apa sih itu mah Iya. beda generasi, katanya beda zaman, ya udah lu aja gitu. Iya. Oke. Pribadi Jadi sih. karena ini kan punya Pribadi. HP milik pribadi kan, jadi dipakai pribadi. Tapi Suster Emi mungkin untuk kepentingan kongregasi ya, tapi tetap pakai akun pribadi. Karena saya saja yang berinisiatif gitu, Oh, karena iya. saya diberikan kepercayaan untuk itu, jadi saya coba untuk dengan cara seperti ini karena ya dengan pandemi ini kan nggak bisa kita ya begitulah tahulah Frater bagaimana kita mencari penerus Oke. gitu ya susahnya Siap, minta siap. ampun. Kalau Oke. orang lihat saya ilfil langsung nggak jadi. Suara bagus, Romo. Cocoknya join supaya jadi artis ya, bukan jadi Romo. Asik. Enggak, itu menyanyi itu buat Tuhan, nggak akan protes. Kalau Tuhan nggak protes. Oke. Jadi mudah-mudahan terjawab ya, Yohana. Oke. Oke. Terima kasih Kakak. Kita lanjut. Masih ada pertanyaan. Waktu kita masih cukup. Banyak banget. Ini soal klausura. Kita di biara-biara kan punya batasan-batasan ya, ada tempat-tempat yang menjadi klausura kita. Ada yang komentar begini, TikTok menembus batas klausura di biara. Lihatlah, Wow, keren. ada banyak kaum biara, ada banyak kaum berjubah yang buat TikTok di kamar, yang semestinya itu tidak perlu menjadi konsumsi publik. Bagaimana ini? Nanti saya buat di tengah jalan ya. Suster dulu. Suruh mobil-mobil suruh kendaraan berhenti dulu buat stop dulu gitu. Oh, ada ya yang bikin tantangan itu, ada yang bikin di tengah jalan ya, pas lampu merah. Ayo, siapa Itu dulu? lebih kontroversi nanti buat lampu merah. Enggak, maksudnya gimana ya? Karena gini loh, saya tuh nggak pernah room tour loh. Nggak pernah room tour. Iya. Hello guys, ini kamar gue, ini di sini ada ini. Nggak pernah saya room tour kayak gitu. Lebih Oh, kayak iya. memang pasti di kamar. Seringnya di kamar. Karena berisik. Saya kan senangnya kan ngomong atau nggak nyanyi. Kalau nggak bikin renungan nyanyi gitu kan. Kan berisik kalau di rumah orang, di kamar orang atau di tempat yang lain. Saya kan pas segini gitu loh, muka saya segini, mungkin kelihatan ada properti Iya. sedikit, nggak mungkin yang aneh-aneh kita tampilin situ, sesuatu yang Iya, iya. terlarang, no.
tapi nggak terlalu full juga semuanya. Rata-rata semua orang punya kamar, kamarnya tahu gitu, seperti itu, gitu-gitu aja. Nah, ini pun Hmm. sekarang saya pakainya di mana nih? Di warnet. Ngapain sampai warnet? Enggak lah, enggak warnet. Enggak, ini Gio. kayak kita bikin ruangan Ruang sendiri. komputer. Ya, kayak gitu. Hmm. Hmm. Karena tertutup sendiri gitu. Yohana M. Vianney, thank you juga. Diakon Juju nih, Oke. dekorum. Mungkin Diakon ini Juju. katanya bukan klausuranya, tapi lebih ke dekorumnya, pantas atau Dekor. tidaknya seseorang Hmm. itu gitu loh, yang Oke. sudah dijubahi begini. Gitu sih. Oke. Ya, Diakon menurut saya Juju, selamat nggak malam. tahu. Ya, ya. Terima kasih. Kalau Frater bagaimana? Frater Ano? Rata-rata Ini sih di kalau kamar, konten saya buatnya di kamar. Di ya kan? kamar saya. Tapi itu tadi sepotong gini lah. Masa kita Nah, harus berhenti di tengah jalan untuk hanya buat konten untuk 1 menit? Halo, Itu. ini kamar saya Dan loh. Halo Ini guys. ada ini. Halo guys. Masa nggak mungkin nah kan itu. kayak gitu? ya, Saya ya. bilang yang penting bukan Ya. itu, dan kembali lagi ke klausura. Hal-hal apa dulu yang kita expose. Yang Iya, penting ya. kan bukan hal yang kayak terkait, kita kan tidak mengekspos oh ini klausura kami, ini itu kan bukan itu. Kalau di kamar pribadi ya kita juga mewartakan kan dari diri kita, dari ruang privat diri kita kepada orang lain. Saya Oke. teringat dulu, mungkin ini pengalaman, saya teringat dulu kan ada videonya suster-suster yang menyanyi ucapan selamat Idul Fitri itu di gereja, dan itu Tahun Di lalu. di dalam kapela apa, ya. menimbulkan itu kan perdebatan yang sangat kontroversi. Dan dosen saya bilang gini, sebenarnya tidak ada salahnya ketika kita di dalam gereja, karena kekuatan kita untuk mewartakan itu adalah berasal dari Yesus sendiri. Justru kita Oke. menyampaikan pesan damai karena terinspirasi oleh Yesus yang ada di dalam itu, di dalam tabernakel yang kita lihat, selama sikapnya tidak mengganggu dan Oke. selama bahwa sikap-sikap tubuh kita itu masih dalam batas-batas kesopanan gitu. Bukan Sip. sesuatu yang berlebihan dan memang melanggar aturan klausura. Sip, mantap. Terima kasih. Suster, bagaimana pengalamannya? Kalau saya sih sering di ruang tamu, di ruang belajar, ya kan. Kalau misalnya kalau kayak nyanyi gitu kalau di kamar, tapi ya jangan sampai tempat tidur Pas kelihatan, ya kan, Ah, pas misalnya. nggak pakai Jadi jubah. diusahakan supaya enak aja, nggak boleh dong. Maksudnya kalau suster Ya kan selalu maksudnya kan berjubah. ya, iya gitu. Ya, misalnya, ya benar. yang selalu Terus berjubah. Ya. ya diusahakan belakang kita itu ya yang normal lah, gitu Tembok. kan. Hmm. Dan tembok gitu. Kita di Artinya kuburan deh. kalau bahas Bisa tentang klausura masih bisa dijaga seperti itu ya, masih bisa Ya, Iya, dipertanggungjawabkan. itu bukan karena kembali sesuatu yang lagi Ya. kalau saya Oke. kembali lagi karena saya bawa nama kongregasi saya gitu kan, Oke. bukan diri Iya, saya iya. sendiri gitu. Betul. Jadi Cukup? di kuburan, Frater ya, coba ya di kuburan. Karena iya. butuh tempat Soalnya yang itu kan hening loh. Butuh tempat mungkin hening. orang-orang yang mungkin ini Tapi kalau orang-orang nyanyi, yang tapi tidak kalau nyanyi bermain, bikin orang gelo. Gimana? mungkin orang-orang yang tidak bermain TikTok tuh perlu mengetahui bahwa durasi TikTok itu tidak seperti YouTube yang memang waktunya bisa panjang lama. Masa kita hanya buat video 60 detik harus lari ke luar. Padahal itu tadi intinya ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Selama Oke. tidak melanggar itu menurut saya sah-sah saja. Yang penting gak lepas jubah kata Pian Molo. Yes. Benar kali. Yang Amin, penting amin. setia. Oke. Frater, Romo, Suster, apakah pernah punya pengalaman tidak enak berkaitan dengan apa namanya postingan-postingan di TikTok? Frater Ano kayaknya banyak. Kalau saya jadi, Boleh sharing, silakan. kalau saya sih itu tadi karena yang saya sharekan kebanyakan pengetahuan iman, Iya, baik ya. dari kitab suci maupun teologi, ada jadi otomatis menimbulkan pertanyaan dan menimbulkan perdebatan. Itu banyak Iya. sekali. Pasti tahulah.
Dan saya juga kadang-kadang menjawab, menurut saya begini, kita juga harus juga menjelaskan kepada orang apa yang menjadi ajaran kita. Terlepas Ya, dari ya. dia memahami atau tidak, kita menjelaskan. Dan yang kedua, saya juga senang untuk maksudnya mengkritik hal-hal yang menurut saya tidak terlalu bagus, baik dalam kehidupan sosial bermasyarakat maupun. Tetapi kalau yang religius biasanya saya keep untuk tidak berkomentar atau nanti di inbox gitu. Tetapi itu tadi saya memahami begini, bahwa kita juga punya tugas kenabian di mana kita juga mesti mengkritik situasi sosial. Dan resikonya ketika kita mengkritik situasi sosial yang terjadi adalah ada pro dan kontra. Ada yang menerima ini sebagai sesuatu yang baik, ada yang menanggapnya dengan cara yang negatif. Dan itu kembali ke diri kita, apakah kita mau mengambil sisi negatifnya atau kita mengambil sisi positif. Gitu. Oke, Pro terima dan kasih. kontra dalam bermedia sosial itu sangat Selalu jelas ada dan ya. pasti selalu ada. Oke. Karena setiap postingan kita tidak semua orang suka dan Tidak selalu tidak semua disukai orang oleh semua. tidak. Iya. Oke. Bahkan yang tidak berkaitan dengan orang pun orang masuk untuk berkomentar. Gitu. Ya, ya. Yang alamat tujunya kepada teman-teman kita sesama Kristen, justru orang-orang yang non datang berkomentar. Gitu. Itu kan memang resiko ketika kita berhadapan dengan itu. Dunia Oke. media sosial yang lebih luas. Gitu. Kalau Romo Ferdinand, bagaimana pengalamannya? Apa punya pengalaman tidak enak dalam Harus TikTok? nelan ludah dulu. Rasanya asin pahit ya kan. Ada. Pahit. Sebenarnya kalau saya tidak terlalu saya pikirkan. Maksudnya gak sampai jadi kayak stres, mikirin aja postingan gua dikomentarin negatif. Ini TikTok, Ngapain? ya elah hidup kita jauh lebih rumit daripada itu. Ribet. Iya. Tapi ada yang misalnya gini, saya pernah posting tentang ada patung, salah satu patung di tempat sini, itu karya seni kan. Karya seni Ya, yang ya. patungnya Tangan. tuh tanpa tangan gitu, tanpa tangan Yesusnya. Terus tulisan refleksi di bawahnya, kamulah tanganku. Sampai ada yang komentar tuh begini, sekalian aja nggak ada kepalanya, tulis refleksi kamulah kepalaku. Banyak gitu loh. Terus ada yang bilang enggak, ini nggak pantas, ini segala macam. Akhirnya saya take down karena buat saya perdebatan di media sosial seperti TikTok yang cuma sebentar itu tuh buat saya nggak benar-benar unworth it gitu loh, buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Karena ya. lebih baik saya langsung berhadapan langsung dengan orangnya, yuk kita ngobrol. Bahkan dari lewat telepon atau video call sendiri pun, itu buat saya kurang lah kalau untuk debat-debatan. Termasuk juga postingan tentang Maria. Misalnya, saya nyanyi Salve Regina, terus orang komentar, ya mereka yang Katolik senang gitu, karena, wah merasa, Bunda Maria, gini-gini. Sementara yang tidak sepemikiran, mereka bisa nyerang banget. Nyerangnya itu jadi pertanyaan, bukan nanya yang pengen tahu, tetapi pertanyaan sebetulnya yang cuma mau menjatuhkan atau menyerang supaya kelihatan kita tuh bodoh gitu. Nah, buat saya yang kayak gini-gini ini yang akhirnya saya take down juga, atau enggak komentarnya saya nonaktifkan. Supaya apa? Supaya ini tuh pewartaan kok, bukan untuk berdebat-debat yang kayak gimana. Saya bukan Pater Ano yang punya pengetahuan banyak, yang masih belajar. Jangan begitu, istilahnya, ya otaknya masih anget gitu loh tentang pelajaran untuk ini itu. Pasti Saya lebih menahan diri aja, karena nggak mungkin kita bisa memuaskan orang ini yang sebenarnya kita nggak pernah tahu tujuan mereka ngedebat kita tuh apa. Sebenarnya apakah benar pengen tahu atau sebetulnya cuma pengen lu seberapa pinter sih. Nah gitu. Jadi buat saya platform TikTok bukan untuk debat, bagi saya. Buat yang lain terserah, silakan. Karena nanti ujung-ujungnya tuh debat kusir yang akhirnya nggak jelas sih, nggak enak saling nggak enak gitu. Itu dari saya. Oke, terima kasih Romo. Menarik. Suster Emil, bagaimana? Iya. Ketika saya memutuskan menggunakan media sosial, saya harus berani menerima apapun nanti ya. Siap dengan resikonya. Iya, dengan resiko.
saya punya pengalaman ketika saya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ya menentang lah ajaran lain gitu ya. Apalagi Hmm. kita orang-orang gila ini semua gitu kan. Oh my Ngapain God, gitu kan? lu aja kali, gua Orang enggak. dalam kok gua sih. Orang-orang gelo gitu kan. Lalu ketika saya sempat akhirnya wah ini nggak bisa didiamkan ini, gue harus bisa jawab nih. Jadi Ya, ketika ya. eh, apa salah satu pertanyaan yang cukup viral juga akhirnya itu jawaban saya itu tentang bahwa kalau suster-suster biaran berawati atau biarawan itu kan mohon maaf ya homo atau lesbian gitu. Nah itu ya ini nggak bisa dibiarkan karena pertanyaan Hmm. seperti ini harus bisa dijawab dan itu saya Ya, jawab gitu ya. ya, Tapi ya. yang lain mohon maaf nggak saya jawab. Maksudnya kan kalau dia misalnya dia pertanyaannya tentang karya kami, apa yang kami Ah, ah. lakukan kongres, oh, saya akan jawab dengan semangat 45 gitu ya. Karena memang itu tujuannya ya. Karena tujuan saya. Iya. Tapi kalau kayak Ya, itu, hanya satu yang kemarin yang saya ini perlu dijawab supaya jangan sampai ada kesalahpahaman nanti bilang benar kan kalau kita diamkan hmm, gitu. tadi yang benar. Tapi Oke. kesini-sini ya itu kok nggak ada lagi Komentar. komentar-komentar. Wih nanti didengar lagi warga TikTok, wah kita harus serang suster ini. Saya sudah sering diserang, suster. Gitu. Masih kuat. Jadi saya sudah punya keputusan bahwa kalau pertanyaan di luar tujuan saya nggak akan saya jawab itu saja. Oke. Karena masih banyak orang pintar yang akan bisa menjawab, termasuk Siap. Frater Ano ya. Wih, jangan begitu, Kak. Rata-rata banyak sekali yang Haters banyak. hatersnya. Tapi baik, saya kira mereka berusaha untuk memahami iman Katolik Ya, dengan ya. cara mereka. Yo, Oke, Oke, kepala sekolah. masih satu pertanyaan lagi, terakhir. Mudah-mudahan belum stres ya. banyak soalnya. Banyak kali. Soalnya banyak, saya sudah capek menyiapkan soal. Sampai kepanasan. Murid-murid harus jawab. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir ini. Apakah pernah dapat teguran karena postingan berisi atau punya konten yang menyimpang atau yang tidak sesuai dengan menyinggung perasaan viewers misalnya? Pernah ditegur apa lewati kolom komentar atau di inbox atau di jalur lain? Pernah, Romo, Frater, Suster? Kalau Saya banyak, kalau mah. kalau pelanggaran baru TikTok udah pernah 2 kali. Oh, di Kalau ban. pelanggaran, ya maksudnya TikTok kan kadang aneh gitu ya. Yang buka-bukaan mereka Ada nggak kena pelanggaran. Menarik itu, Sementara Romo. saya masukin yang emang Yang ngapain? baik-baik, Ngapain? yang sopan-sopan. Ngapain? Ngapain sampai kena tegur? Karena ketika ditanya ini bajunya warna apa atau pakai apa gitu Oh, kan. agak. Nah, nah itu. Jadi yang kayak gitu-gitu nggak di ini. Sementara saya pernah posting tentang apa ya yang akhirnya diambil itu. Oh ini tentang eh, prosesi Minggu Palma di Manggarai. Oh Itu ya, kan ada pastor yang dia percikan di jalan-jalan itu kan di naik jalan-jalan, mobil. betul. Nah Ya, ya. disebut itu suatu adegan yang berbahaya gitu. nah itu Jadi takutnya orang Oleh mencontoh TikTok. dia. Nah kan orang nggak tahu Hmm, di situ. Akhirnya di diblokir selama berapa hari kayak gitu. Nah kalau misalnya kalau hmm. orang yang negur sejauh ini mah nggak ada kecuali ini yang dibawain ini. Tuh. Yang cuma inbox Ternyata, loh, inbox. dikasih tahu, ternyata, Pater minta maaf begini-begini dan sopan ya ngomongnya jadi kita juga jadi terima oh iya benar akhirnya take siap. down kayak gitu. Bersyukur ya ada yang peduli gitu kan. Ternyata ada polisinya. Maksudnya bukan polisi mungkin muncul di FYP terus akhirnya ngerasa kurang gimana kan Ah, kan orang mengingatkan nggak pernah Roma ya. tahu nggak semua orang tahu ini OSC ini OECD ini apa nggak semuanya nggak peduli gitu loh Semuanya semuanya sama. Ya, sama ya. gitu semuanya sama jadi ketika ada yang buat begitu kita yang lain juga bisa kena
Nah, Ya, terus ya. teguran juga, kalau kan itu teguran dari TikTok, terus teguran dari orang lain untuk saya, dan ada teguran karena ada contoh lain. Nah, saudara-saudara misalnya, kamu jangan kayak gini ya, gini, gini, gini. Ya, saya cuma diam aja, karena kita nggak tahu juga sih orang itu seperti, nah maksudnya motivasinya gimana gitu loh. Nah, saya nggak Oke, mau oke. juga jadi kayak ikut ini. Ya udah, Sip. orang punya pendapat juga kan. Ya, ya. Tapi saya berusaha untuk nggak gitu. Gitu. Semoga Oke. ya. Alhamdulillah ya Terima Allah. kasih, Romo. Kalau Frater, Frater Ano? Ah, kalau teguran sih, ya tadi karena konten saya banyak juga teguran. Kalau dari pihak TikToknya sudah 2 kali saya di banned. Ah, Jadi itu sudah pernah kena tegur. Terus kalau dari penonton ada juga. Dan kalau memang teguran itu datangnya dari orang-orang yang menurut saya sangat peduli, oh ini kayaknya Frater tidak usah ditanggapi di konten ini ya. Ya sudah, saya take down kontennya. Karena saya tidak hmm, ingin berdebat gitu. Maksudnya berdebat maksudnya ketika saya berpikir bahwa ketika saya posting sesuatu menimbulkan ketidaknyamanan untuk beberapa orang, ya sudah, saya take down atau saya kasih privat saja videonya. Gitu. Tetapi lebih sering ketika sudah ditegur, diingatkan, ya sudah saya take down atau saya privatkan videonya supaya tidak menimbulkan keributan. Sering oke. ditegur juga. Bahkan saya sudah pernah dimaki via inbox malah. Wow. Ah, Iya. ya. Nah, kemarin terkait dua konten terakhir saya itu diserang via inbox, DM TikTok sama Instagram. Tapi saya malas Hmm, nanggapi. hmm. Oke, terima itu kasih, Frater. itu hanya karena mengkritik itu tadi yang saudara-saudara kita yang sedang bertikai. Hmm, oh ya. Lebih ke Benar. mengkritik orang-orang Indonesia yang terlalu sibuk untuk membicarakan di luar, tetapi tidak melihat Urusan orang, ya. bahwa Oke, di oke. dalam negeri juga kita masih banyak ketimpangan. Tetapi Sip. ya selalu itu sudah sering, sudah terbiasa saya. Oke, Sister Emi? Ya puji Tuhan sejauh ini sih belum sih, mudah-mudahan enggak gitu. Ya tapi kalau misalnya saya sih kalau misalnya saya di luar batas ya tolong ya bertiga tolong ya saya diingatkan itu saja deh. Ya, Emangnya saya harus nonton punya sister terus? Enggak Ya dong. ntar kalau masuk gitu loh. Lewat ya, Kalau lewat di ternyata beranda ya tuh. sering kan lewat. gitu Berarti kan. saya harus follow, suster. Karena karena saya memang sering lewat ya kan. Iya, iya. Orang bijak selalu lewat biasanya. Ya Allah. Oke, baik. Terima kasih banyak, Romo, Frater, dan Suster. Menarik ya. Ada banyak hal yang kita sudah bicarakan bersama pada malam hari ini. Apakah ada semacam kalimat, kata-kata semacam gitu penutup, Closing Romo? statement. Closing statement, silakan. Mulai dari Suster Senior. dulu. Suster dulu. Oh ya, Namanya juga followers pantang terbanyak dulu. ya Polos kan terbanyak. followers terbanyak ya. Aduh kacau, maju terus pantang mundur lah pokoknya. Harus harus apa? Jadilah dirimu sendiri deh. Jadilah dirimu sendiri gitu. Dia ketawa. Romo Masa maju tertawa terus lucu. pantang mundur? Kayak mau pergi perang. Maju terus pantang mundur. Berani mati. Gara-gara Frater Ano mau ngomong tentang itu, jadi maju terus pantang mundur. Saya memberikan kekuatan kepada Frater Ano maju terus pantang Siap. mundur gitu. Ya kan? Oke. Itu aja. Frater Ano? Kalau dari saya, untuk siapapun yang melihat saya di TikTok, kalau memang ada sesuatu yang mungkin menurut teman-teman tidak terlalu bagus atau bertentangan dengan apa yang teman-teman pikirkan, ya diingatkan dengan cara baik-baik. Karena saya hanya manusia yang kadang-kadang saya tidak bisa menilai seluruhnya tentang diri saya. Karena itu saya butuh siapapun, penonton atau suster, frater, Romo, frater yang
punya media TikTok ini untuk selalu mengingatkan kalau ada hal-hal yang memang perlu dikoreksi atau perlu di take down dari video-video saya. Siap. Oke. Terima Terima kasih. kasih. Romo, ada kata-kata peneguhan? Apa ya? Please, kasih Sebenarnya peneguhan. ada beberapa sih, kalau misalnya suka sesuatu jangan terlalu suka. Kalau nggak suka jangan terlalu nggak suka juga. Karena nggak ada yang abadi. Ketika misalnya ini TikTok, Asik. terlalu gila suka banget sama TikTok, nanti juga akan ada yang baru lagi gitu. Kalau kita nggak suka, tiba-tiba kita malah jadi yang lebih gila daripada yang tidak disukai. Akhirnya jatuhnya apa? Kita jadinya makan ludah sendiri. Jadi makan ludah sendiri. Misalnya, wih TikTok alay. Lama-lama ternyata main juga gitu. Main Lucu juga, kan benar. Iya benar. Ya, tapi kalau ditarik ke ranah yang lebih kayak kalau kita refleksi, TikTok itu sebenarnya kayak hubungan kita sama Tuhan, ya nggak sih? Kita diminta untuk follow Dia, bukan follow yang lain-lain. Kita follow dulu pertama Tuhan. Gimana supaya bisa mengenal Tuhan, kita harus punya relasi personal, bukan joget-joget sensual. Itu. Asik. Gitu. Mantap. Kalimat terakhir yang sangat keren. Itu kata Kata-kata yang keras. Sip. Mantap Romo. Frater, Suster, terima kasih banyak. Sudah menjawab 12 pertanyaan dari saya. itu Dan 2 pertanyaan dari... Gimana? satu untuk verified nih, mungkin untuk Suster Emi sudah bisa di verified akun TikToknya. Centang biru. Sebentar lagi masih centang biru. Sebentar lagi Bukan itu. dapat endorse. Nggak usah centang biru juga udah banyak yang ngirim, Suster. Oh iya. Berapa kali loh, gue ditawarin loh, tapi gue kan bukan tujuan itu. Belum apa-apa Suster untuk penghasilan komunitas. Iya. Nggak, jangan semuanya, Suster. Nanti barangnya juga harus dicek. Jangan sampai barang yang nggak jelas tuh tiba-tiba, halo guys, gue pakai ini gini, no. Iya, berapa kali gue ditawarin loh, tapi makanan, snack gitu. Enak kalau itu. Kalau itu Bagi bisa, dong. Suster. Bagi dong. Oke. Baik, terima kasih ya Romo, Suster, Frater. Luar biasa jawaban-jawaban, tanggapan-tanggapan yang menarik. Dan saya kira Kalau mau pengen tahu lebih jauh, kita ngobrol. Betul. Tapi saya kira kalau teman-teman yang join tadi, apa yang menjadi kerisauan mereka, saya kira sudah terjawab semua ya. Itu dijawab dengan baik, dengan bijak. Oke, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk tanggapan positif, menarik dari Romo, Frater, Suster, dari ajakan saya dan acara kita berjalan baik malam ini, meskipun beberapa 2 kali ya keluar masuk. Tidak apa-apa, itu bagian dari bukan masalah serius, tapi sudah bagus ya. Saya kira ini nanti saya izin ngepost di feed saya ya, Romo, Frater, Suster ya. Monggo. Supaya mungkin ada teman-teman kita yang tidak sempat join bisa lihat lagi. Saya kira ada banyak hal yang ada banyak pencerahan yang mereka bisa bisa pelajari, terutama sesama religius yang aktif di media sosial, terutama TikTok ini. Saya kira nanti saya tandai beberapa yang atau saya suruh silakan nonton, itu ada beberapa pencerahan bagus-bagus ini. Katanya terakhir TikTok kan. Nanti di akun masing-masing. Di Instagram lah. Paduan suara. Oke. Baik, kita akhiri dengan doa ya. Tadi kita tidak awali dengan doa karena memang kita baru habis doa. Romo tadi habis mimpin misa. Jadi saya kayaknya berkat penutup dari Romo. Terima kasih. Nanti berkat penutup oleh Romo, doanya oleh Sir Emil. Doanya manjur banget tadi rupanya ya. Gua kerasa banget loh. Ya. Romo Hidup yang dalam damai. Romo nanti menutup dengan berkat ya.
Suster Emil yang pimpin doa penutup. Suster Doa istirahat. jangan ketawa tuh, ini mah doa. Serius. Oke. Diam. Kita juga berterima kasih untuk teman-teman yang masih Ya, setia terima bersama kita. Ya. Ya, Semua kita dapat tidak bisa berkat sebut masing-masing ya. satu-satu, Kita akan nanti doa semua malam. dapat berkat. Terima kasih yang sudah nonton. Mohon maaf untuk kekurangan. Oh pasti itu banyak kekurangan kita. Oke. Oke. Nanti kalau mau lihat TikTok, mau join silakan ya. Nanti DM di akun Jangan. Nanti IG ketahuan dulu hasilnya. baru boleh lihat TikTok. Supaya apa yang dibicarakan tadi itu dibuktikan di akun masing-masing. Begitu maksud saya. Oke. Baik, silakan Suster Emi. Kita akhiri dengan doa penutup. Aduh Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kebaikan-Mu yang kami terima dan kami alami hingga saat ini, dan terlebih dalam obrolan kami pada malam hari ini mengenai kesempatan dan kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami melalui media TikTok. Kiranya apa yang menjadi harapan kami, tujuan kami dalam menggunakan media sosial ini dapat sampai kepadamu hanya untuk memuji dan memuliakan nama. Berkati kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan tetap berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, dan juga bagi saudara-saudara yang kami layani dapat merasakan kasih. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan istirahat. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami, melindungi kami, sehingga istirahat kami malam ini dapat dengan tenang, dan besok pagi Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat dan segar. Kini Engkau berkenan memberkati kami melalui perantaraan Roh. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama saudara-saudariku yang terkasih, Anda semua orang-orang yang kita doakan pada malam hari ini, orang-orang yang menyayangi kita dan selalu mendukung kita, dan istirahat kita malam ini dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih semua. Romo, terima kasih Suster Emil, Malam terima kasih baik. Frater Ano, Romo, Suster. terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah nonton, yang setia. Gak kerasa Oke. rupanya ya. Yang udah nonton, guys, thank you so much, Sering-sering. all of you. Thank you semua. Lu keren semua, Semuanya guys. bertahan deh. Terima kasih Iya, banyak. mereka Terima setia kasih. sekali. Ini pendukung fanatiknya Suster Emil. Bukan Romo Sangat dan juga jelas. tim rusuhnya kan. Banyak Ya, terima kasih tim rusuhnya. ya kan. Ada tim Oke. rusuh nih, banyak mereka tetap bertahan. Oke. Terima Oke, kasih selamat semuanya. ya. malam. Selamat Selamat malam. malam. Lamengo, I am virgin. Udah, tutup. Oke. Oke, MC Bye tutup. bye.